Saudara, saya bagian menyambungkan semuanya. Sekali lagi, tema kali ini adalah warrior, atau bagaimana kita menjadi pahlawan. Saudara, tema ini bukan datang dari manusia, bukan datang dari Bu Nani, tetapi pada waktu Tuhan memenuhi cawan saudara, cawan tentara yang saudara tiba-tiba penuh dengan minyak warna merah. Saudara, dan hari itu Bu Nani berkata, Tuhan mau tahun depan kita perang. Tuhan mau tahun depan kita jadi pahlawan. Karena itu yang pertama, bagaimana saudara bisa menjadi pahlawan tahun ini? Berdirilah atas kota, berdirilah atas bangsamu, berdirilah saudara untuk keluargamu. Perjuangkan, pertahankan mereka dengan apa? Iman. Dengan iman, dengan peperangan rohani, tapi pakai apa? Iman, saudara. Maka saudara akan menjadi pahlawan. Minyak yang nanti diberikan, sekali lagi, jangan jadikan itu cuma sebuah souvenir. Saudara, banyak orang di Bahtera itu sangat suka barang profetik, tapi dijadikan souvenir dan gak pernah dipakai. Ada seorang datang ke saya dan dia bilang, Bu, 10 tahun saya ikut Bahtera, dan saya dapat semua barang saya jadiin souvenir. Hidup saya turun dan turun, makin jelek. Dan kemudian di tengah saya terpuruk sampai kehilangan rumah. Dia nangis dan dia bilang, Tuhan, saya nggak perang-perangan, saya nggak profetik-profetikan, saya nggak mau apapun. Tapi dia bilang, sebelum saya keluar, saya ambil 1 hari cari Engkau. Saudara, dan dia 1 hari nggak pegang handphone, nggak apapun, cuma doa, nyanyi, nyembah, mondar mandir, pengen dengar suara Tuhan. Dan setelah 1 hari saudara, tiba-tiba Tuhan bilang begini, kamu tidak pernah mengerti, kamu tidak pernah mempelajari, kamu tidak pernah beriman, kamu tidak pernah melakukan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan bilang, lihat semua barang yang kamu sudah dapat, apa yang kamu buat. Saudara, tiba-tiba dia kaget. Sudah, habis itu tidak ada suara Tuhan lagi, lenyap. Saudara, dan ini orang melankolis saudara. Jadi semua barang profetik dimasukin 1 kotak. Saudara, dia buka kotaknya udah banyak banget. Mulai dari selendang, patok, semua komplit. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan bilang, dibaca aja enggak kan? Dipelajari juga enggak kan? Kamu beli baju profetik yang tertulis ini aja, artinya apa aja enggak ngerti. Dia mulai nangis dan bertobat. Dia bilang, iya Tuhan, saya tidak mengamati, saya tidak mempelajari, saya tidak melakukan dengan iman dan sungguh-sungguh. Tadi Joshua bicara soal iman, Stephen bicara detail. Saudara, ada banyak orang Bahtera pengen jadi berkat, memberi hayu, tapi ngomongnya begini sama saya, Bu, saya tuh kerja loh, ikutin tipen kandang ayam, saya buka kandang ayam, kenapa saya rugi? Ya gak detail. Dia gak pernah pelajari kok, apapun cuma ikut-ikutan. Saudara, dan orang ini dia berkata, dia ngaku sama saya, Bu, hari itu saya akhirnya ambil patok, dan baru pertama kalinya dia baca tulisan di patok. Saudara, dan dia bilang, Ibu tahu gak itu patok saya terima berapa tahun yang lalu? 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Dan dia tidak pernah baca. Dia baru baca satu-satu. Dia baru pelajari kata di Alkitab soal patok. Saudara, dia pokoknya pelajari dengan sungguh-sungguh. Dan hari itu dia berangkat, dia jalan sama Tuhan. Dan pertama kali dia bilang, Tuhan, mana yang harus saya patok? Dia jalan saudara, dan tiba-tiba dia lihat satu tanah. Saudara, dia patok dengan iman. Kali ini seperti tadi,
Yang Joshua bilang, pakai nyanyi, pakai pengertian, pakai ayat, sampai teriak-teriak sama Tuhan, Tuhan sudah saya patok, sudah saya patok. Seminggu kemudian dia dihubungi. Saudara, dan orang itu ternyata yang punya tanah itu. Dan orang ini berkata begini, Pak, saya butuh uang. Boleh enggak Bapak ambil tanah itu? Bapak nyicil aja, bayarnya kapan saja. Saudara, singkat cerita, dia masih punya uang ya, sekitar 50 juta, dan itu buat DP tempat itu. Dan hari ini saudara, tempat itu jadi tempat usaha. Tempat itu saudara dibangun dengan sangat ajaib. Saudara, dalam 1 tahun Tuhan pulihkan ekonominya. Saudara, dia menggembalakan 1000 orang. Selama 10 tahun ikut Bahtera, saudara, dia tidak menggembalakan. Turun. Saudara, ekonominya habis. Sampai dia punya rumah. Ya, dia punya rumah dijual. Saudara, dia kontrak dan dia masih punya beberapa ratus itu untuk modal usaha yang usahanya bangkrut. Dia mulai dengan matok, dalam 1 tahun ekonominya kembali. Dia punya usaha jalan dengan bagus. Setiap bulan dia berpenghasilan 50-100 juta. Dan yang paling ajaib, dia menggembalakan 1000 orang. Persekutuan seperti Sion. Bukan gereja, persekutuan di daerah. Tapi dia punya cabang di 5 kota. 1000 orang. Dan dia bilang 10 tahun dia buang. Karena dia tidak pernah mengerti. Tidak pernah mempelajari. Tidak pernah detail, tidak pernah melakukan dengan iman, tidak pernah jadi pelaku firman dengan tepat, cuma ikut-ikutan. Saudara, kita tidak punya banyak. Iblis selalu ingin menghancurkan kita. Iblis selalu, saudara, ingin menggagalkan destiny dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena itu hari ini Tuhan kasih minyak itu. Sekali lagi, jangan jadikan souvenir. Jangan lakukan itu karena ikut-ikutan. Tapi dengan pengertian, dengan iman, dengan sangat detail, tahu yang Tuhan mau, maka hidupmu akan berubah. Oke, sekarang kita belajar lebih lagi ya. Waktu saya tidak banyak. Saudara, mari buka Yesaya, PPT-nya tolong dikeluarkan. Ya, Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Jadi kalau kita tadi dibilang anaknya Tuhan, kita harus belajar menjadi pahlawan. Karena sifat Tuhan adalah pahlawan. Saudara, dikatakan dia membangkitkan semangatnya. Jadi Tuhan aja perlu bilang begini, kalau perang yang benar, semangat. Jangan perang cuma asal-asalan. Loh Tuhan, ini ayatnya. Saudara, apakah saudara pikir saya selalu semangat perang? Enggak. Saudara, pada waktu itu Tuhan suruh saya ke Pakistan. Saudara, saya masih begini, semangat Iin, semangat. Kamu kalau gak beres di Pakistan masalah. Tapi kadang-kadang manusia itu memang perlu dijepit, saudara. Ya baru tiba-tiba wow gitu, saudara. Saudara, pada waktu itu saya ini mau berangkat ke Pakistan. Itu bisa lupa bawa tudung. Ya, saudara, saya bawa peralatan perang tapi yang tudung begitu ya. Saudara, kan orang sana semua pakai tudung, saudara. Yang begitu-begitu saya lupa. Dan kemudian saya bawa makanan hari itu buat ngasih makan orang di sana. Saudara, 200 kilo.
Dan begitu saya mau mendekati Pakistan, baru saya doa, Tuhan, kalau bukan Engkau gak akan lolos ini. Bawa daging ini gak boleh. Baru puasa roh sungguh-sungguh. Baru mulai dalam nama Yesus terbuka jalan. Baru membangkitkan semangat, baru detail, baru sungguhan. Saudara, dan Tuhan buat yang ajaib. Delay pesawat saya. Yang harusnya berangkat harusnya sampai ke sana jam 7. Saudara, delay sampai akhirnya sampai di Pakistan jam berapa? 2 pagi. Tapi itu cara Tuhan. Kalau saya sampai jam 7, orangnya banyak, saudara, itu semua barang nggak lolos. Tapi karena saya sampai jam 2 pagi, saudara, di sana yang jaga sudah ngantuk-ngantuk dan tidak bisa bahasa Inggris. Dia ngomong apapun, what is that? Saudara, saya coba terangin, teman saya coba terangin, dia cuma gini. Akhirnya sudahlah, kita ngomong apapun dia tidak ngerti, bahasa roh aja sekalian. Ya ratase, dia bengong. Akhirnya go katanya. Out. Saudara, itu cara Tuhan. Tapi di luar, saudara, sudah jam 2 pagi, yang jemput ketiduran. Tidak ada orang. Saya dipelototin semua orang karena tidak ada perempuan. Semua laki dan semua pakai jilbab. Saudara tahu. Saya saja yang nyeleneng gak pakai jilbab. Saudara, wajah seperti ini. Wah, itu dipelototin semuanya. Saudara, dan HP saya gak connect sama provider sana. Waduh, sudah jam 2 pagi. Dan saya mulai ngomong, orang sana sedikit yang bisa bahasa, menurut saya yang bisa bahasa Inggris, bisanya hari siang munculnya. Jam 2 pagi tidak ada yang bisa bahasa Inggris. Waduh, matang saya. Saya akhirnya pinjam HP mereka. Saya kaget, ternyata HP mereka tidak ada huruf normal. Hurufnya cacing semua. HP-nya itu loh saudara, di depannya itu cacing. Waduh, saya bilang Tuhan. Nah, ujungnya kalau sudah begitu saya perang sungguhan. Kenapa? Kepepet. Saya perang sungguhan, doa sungguhan. Begitu saya perang sungguhan, saudara, tiba-tiba lari-lari datang. Sorry Bu, saya yang jemput orang Pakistan. Tapi saya ketiduran. Ngomong pakai bahasa, saudara ya, Inggris yang terbata-bata. Singkat cerita, kadang-kadang kita itu perlu membangkitkan semangat. Serius. Karena ibu Iin juga sama. Seringkali kita butuh dipepet. Kita butuh menghadapi yang serius. Kita harus mati hidup dulu. Baru kita sangat detail, sangat beriman, sangat serius membangkitkan semangat. Saudara, tetapi ayatnya dalam The Message lebih bagus. Tuhan melangkah dengan serius. Jadi Tuhan mau bilang begini, nak, jangan perang dengan tidak serius. Aku aja harus melangkah dengan serius. Kemudian yang kedua, saudara, ini karena bahasa Indonesianya nggak ada yang bagus ya. Dengan apa? Determinasi. Determinasi itu gabungan antara nekat, pokoknya ngotot. 3 itu. Saudara, saya ini terlalu sering perang ya. Kalau 3 ini nggak ada di hatimu, anehnya nggak pernah jebol. Saudara ini butuh gini ya, nekat, ngotot, pokoknya harus, pasti jebol. Saudara, saya itu dipermainkan iblis soal ke Israel. Saudara, pada waktu Tuhan bilang gini, perang di udara, sewa 1 pesawat full. Dan kamu harus perang di udara. Saudara, begitu perintah Tuhan datang, iblis tuh datang ke kamar saya, gedenya mungkin 6 tingkat. Ketawa dan bilang begini, berangkat pun tidak bisa. Dia tuding saya. Dan itu pun tidak membuat saya determinasi. Saya masih gini, Tuhan yang nyuruh. Kalau Tuhan mau ya biar Tuhan sediakan. Tapi saudara, saya dimainin, langsung perang jadi. Saya punya
saya sudah deal dengan Turki Airlines, dibatalin karena Turki Airlines tidak masuk Tel Aviv. Saudara, saya deal lagi sama Mesir, dibatalin lagi karena harga melonjak sangat tinggi. Saya deal sama saudara El Al, itu punyanya Israel. Oke, harganya mengerikan. Saudara, karena mereka dalam keadaan sangat butuh uang. Dan mereka tidak bisa terbangkan ke Indonesia, harus ke tempat lain. Saudara, saya akhirnya berkata, sudahlah, enggak usah berangkat. Tuhan ngamuk sama saya. Tuhan bilang, karena kamu enggak punya determinasi. Dan begitu saya punya determinasi, saya ngotot dan saya bilang, iblis, pokoknya ini perintah Tuhan, harus. Saudara, langsung saya dikabari sama Mesir Airlines, Bu, siap berangkat 1 pesawat. Dan saudara, harganya oke, 1.750 buat yang ekonomi, buat yang bisnis 3.000, oke banget. Saudara, dan dia bilang berangkat 31 Juli semuanya oke. Saudara yang mau daftar cepetan karena tempat terbatas, cuma 300 orang. Saudara, tapi ini full 1 pesawat. Tiba-tiba semua terbuka, semua terbuka. Tapi kita butuh apa? Determinasi. Saudara, dalam kerja juga sama, dalam pelayanan juga sama, saudara, dalam belajar juga sama. Tahun ini kalau saudara tidak punya determinasi, maka saudara tidak akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Saudara, ayatnya berkata, dia mengumumkan, Tuhan berseru. Loh, Tuhan lo yang berseru. Kita itu suruh teriak aja males. Kalau nyanyi gini, how great is our God. Padahal Tuhan berseru. Ya, maafkan Mahanaim yang suka ruamenya minta ampun. Saudara, saya tahu kadang-kadang kami itu menyebalkan teriak-teriak. Sebenarnya kenapa saudara? Karena saya pegang ini, Tuhan aja berseru, masa saya nggak berseru? Saudara, Tuhan mengumumkan kedatangannya. Dan Tuhan mengambil kendali atas musuh-musuhnya. Bisakah engkau mengambil kendali atas hidupmu? Sehingga kita tidak memilih malas, kita tidak memilih nonton, kita tidak memilih saudara santai, kita tidak memilih pakai uang sembarangan. Kita mengambil kendali atas ekonomi kita, atas bisnis kita, atas pelayanan kita, atas saudara lawatan, atas kota kita. Ambil kendali saudara. Saudara, yang kedua, saya tutup dengan yang kedua. Masih panjang, nanti saya sambung nanti saudara, nanti sore. Ya. Saudara, dikatakan Mazmur 103 ayat 20. Pujilah Tuhan, ya, hai malaikat dan pahlawan-pahlawannya yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan firman-Nya. Saudara, saya ini makin hari makin sadar betapa anak Tuhan itu susah. Kita ini susah mendengar firman-Nya. Saudara mungkin berkata, Bu, saya dengerin firman tiap hari. Apakah kita melakukan? Apakah kita melakukan intinya? Apakah kita menangkap value-nya? Sampai Yesus ini loh. Yesus bukan Paulus, bukan yang lain. Berkata, caramu mendengar menentukan apa yang kau dapat, apa yang kau terima, seberapa engkau bertumbuh. Caramu mendengar. Saudara, saya sering menghela nafas dengan banyak orang di sekeliling saya. Saudara, hari itu saya bilang sama seseorang, saya butuh make up buat mata ini loh, yang double warna, ya, yang double warna, yang di bawahnya coklat tua, atasnya coklat muda. Saudara, dan saya bilang, saya pesenin saya di TikTok itu, cariin.
Saudara, karena saya tahu dia paling suka tiktokan, paling suka cari beli barang-barang. Saudara, dan dia datang bawain saya make up komplit segini. Semua warna segini, satu pak. Terus saya bilang gini, ini buat apa? Saya punya yang begini banyak di rumah. Saudara, dia bilang begini, ini kan lebih komplit dari yang ibu minta. Saudara bisa mengerti poinnya? Saya itu minta pensil yang 1 biji, buat saya masukin di tas, buat saya kalau di jalan gak sempet make up, cuma tinggal gini, seret sekali selesai. Saya ini kenapa buat tumen? Bukan karena harus begitu dan itu bukan manjur, bukan. Karena saya ini males bawa 7 macam. Saya males bawa perjamuan sendiri, roti sendiri, nanti tumpah, minyak sendiri. Saya bikinlah tumen. Saudara, kalau saya di luar kota, saya tuh nggak pernah bawa perjamuan loh. Ya ini di antara kita ya. Saya cuma bawa tumen. Dan 1 biji itu saya angkat. Saya ngomong gini, dalam nama Yesus, 7 perjanjian saya aktifkan, perjamuan, minyak, semuanya saya aktifkan. Saya ambil 1, selesai. Itu saya. Karena saya ini maunya praktis dan cepat. Sekali lagi, bukan berarti saudara harus tiru. Bukan itu poinnya. Tapi saya mau bicara soal cara mendengar. Loh saudara, saya punya sangat banyak yang namanya make up komplit. Dan itu nggak mungkin saya bawa-bawa. Yang saya butuhkan yang 1 biji, tinggal jeret 1 kali sapu, beres. Tapi dia modifikasi. Karena menurut dia itu lebih baik. Itu lebih lengkap. Saudara mau tahu ini masalah di mana? Cara mendengar. Saudara setiap kali, nah nanti lagi. Saudara saya tuh sering menegur anak buah saya. Terus kemudian mereka pergi dan sakit hati. Saudara sekali lagi, padahal kalau saya masih negur, itu saya sangat cinta. Yang kedua, saya sangat punya harapan besar untuk orang itu. Saya ini cintanya adalah ngomel, memberi tugas, dan mengupgrade dan memarahi. Tapi kalau saya sudah tidak cinta, atau menurut saya nih orang sudah tidak bisa diarahkan, saya akan no comment. Dan saya akan jawab begini terus, oke. Jadi kalau saudara kerja apapun, laporan apapun, saudara saya cuma jawab oke. Artinya apa saudara? Saya sudah kotakin saudara. Berarti ya sudahlah, sak mau-maumu. Lumayanlah tetap pelayanan. Tapi misalnya nih, saya punya pemain keyboard salah satunya Holmes. Wah itu, Holmes, kenapa main kayak begitu? Mana urapanmu? Tidak ada. Ya, kamu tidak nyampe hari ini. Wah tiap hari itu. Saudara, kenapa saya punya harapan sangat tinggi sama Holmes? Tapi beberapa orang begitu dibuat seperti itu pergi, sakit hati. Itu sekali lagi soal apa? Caramu mendengar. Hari ini beresi caramu mendengar dengan Tuhan. Karena kalau kau tidak bisa mendengar Tuhan, kau tidak bisa melakukan yang Tuhan mau, engkau tidak akan bisa menyelesaikan semua destiny dalam hidupmu. Selamat. Tapi saudara tidak akan sampai puncak destiny. Perhatikan caramu mendengar. Saya bersyukur. Saya dari kecil belajar cara mendengar. Saudara, ayah saya itu bukan orang yang suka memaksa. Pak Yusak itu sama sekali gak pernah suka memaksa. Jadi dia akan selalu ngomong begini. Tuhan tadi pagi ngomong begini misalnya. Tadi pagi aku dapat mimpi. Sudah, dia akan stop sampai di situ.
Dan anaknya yang lain akan bilang, oh terus berangkat pelayanan, kerja, ataupun sekolah. Maka cuma saya hari itu ya, itu kami masih remaja, masih kecil, yang akan kejar ayah saya. Dan bilang begini, Papa, mimpinya apa? Artinya apa? Tuhan maunya apa? Itu every time. Dan begitu saya mulai kejar beliau dengan seluruh gairah, dia akan cerita bisa 2 jam tentang mimpinya. Apakah Tuhan mendapati gairah itu dalam hidupmu? Apakah Tuhan mendapati gairah itu? Sehingga dia cerita detail tadi. Sehingga hidupmu berhasil. Pelayananmu naik jerit. Karena apa? Tepat seperti yang Tuhan mau. Saudara, di bawah ada tambahan dikit. Pujilah Tuhan hai semua pembawa pesan kuasanya. Tahun ini kalau saudara mau jadi pahlawan, saudara harus membawa pesan kuasanya. Artinya yang sakit saudara tumpang tangan. Dan orang itu sembuh. Itu pahlawan melawan penyakit. Saudara, kalau saudara ini pembawa pesan kuasanya, saudara lihat orang miskin, saudara datangi, ajari sampai orang itu jadi. Sampai orang itu kaya. Ini saudara pembawa pesan kuasa. Saudara, salah satunya Ibu Ruth Apung. Itu masuk ke saya karena 4 kali dipecat dari pekerjaan karena dia buat ulah. Dia itu orangnya temperamen menurut saya gila. Bayangin ya, dia kerja di bengkel, saudara, dan dia dimaki-maki sama orang saudara, dan orang itu disiram bensin mau dibakar. Itu kalau nggak orang gila kan nggak mungkin ya saudara. Ya jelas dikeluarin lah saudara. Saudara, dia pindah karena dia itu kan sekolah akuntan. Dia pindah ke satu tempat jadi akuntan, dia salah ngitung, dimaki saudara sama pemimpinnya. Saudara, laptop dilempar ke pemimpinnya. Kan gila ya. Itu orang gila. Saudara, dia masuk diambil anak sama Bu Indri Gautama. Bu Indrinya menangis karena tidak sanggup memuridkan dia. Kalau disuruh baca Alkitab, naik ke genteng, loncat keluar rumah. Saudara, disuruh ikut kebaktian, tidur di kolong. Saudara, sampai Bu Indri ngomong begini, saudara, Apung, tolong keluar ya, saya tidak sanggup, carilah mentor lain. Kamu terlalu mengerikan, saya tidak sanggup memuridkan kamu. Saudara, sampailah ke tempat saya. Dan saya mulai membereskan dari awal, dari inner healing. Mulai melatih temperamennya, melatih kerja. Sampai hari ini, dia menghasilkan setiap bulan 300 juta. Saudara, untuk memberi makan orang-orang Semahanaim. Sekali lagi, itu jadi penyalur apa saudara? Kuasanya. Jadi penyalur. Kalau saudara bilang, Bu, dia langsung berubah. Enggak saudara. Untuk dia berubah saya butuh 7 tahun. Pelan-pelan. Bayangkan dia sudah kerja di Mahanaim. Dia lagi masak bagian air, matiin air karena mau bikin air. Mau bikin aqua, botol. Dia bawa parang. Saudara, yang matiin air mau digorok. Sampai orang telepon saya bilang, Bu Iil cepat, Ibu Ruth kumat. Larilah saya saudara. Saudara, itu. Tapi itu 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Sekali lagi,
Bisakah saudara jadi penyalur kuasanya? Itulah pahlawan. Merubah pelacur menjadi penginjil. Merubah preman menjadi rasul kasih. Merubah saudara pencuri menjadi donatur kerajaan surga. Penyalur kuasanya. Engkaulah pahlawan yang gagah perkasa. Dengan sungguh dan cepat. Saya tambah satu, cepat. Karena terlalu banyak anak Tuhan menunda, reaksinya lambat dan terlambat. Saya saksikan 3 tahun yang lalu Tuhan bilang kelilingi semua bait kasih, tahan banjir. Deklarasi, patok tahan banjir. Saya bisa mikir begini, banjir itu biasanya kalau mau Imlek. Saya lakukan nanti awal tahun. Dan saudara, hari itu tanggal 31 Desember kami semua acara di Malang bersama Pak Daniel, Bu Nani dan semuanya. Banjir melanda Bekasi, bait kasih. 3 mobil kami, mobil Stephen, mobil Joshua, mobil Pak Paul, mobil Kesia, baptis selam. Baptis selam, bukan baptis percik. Kenapa saya lambat mendengar suara Tuhan? Kalau saudara tahu hari itu ya, saya ini nginjekin kaki ke pesawat, iblis ketawa di telinga saya dan ngomong begini, kamu lihat, kamu tidak taat. Saudara, kami rugi, saudara hitung aja, 4 mobil terendam, nggak bisa dipakai. Hitung aja kerugian saya, hanya karena apa? Saya lambat bereaksi. Jadilah pahlawan, maka saudara tahun ini akan melihat kemenangan besar. Terima kasih Tuhan, buat kami jadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Ya, saya mengucap syukur dan saat ini saya ucapkan selamat datang buat saudara-saudara semuanya yang sudah datang di tempat ini dengan pagi-pagi berangkat dari Jawa Timur, juga dari Bekasi dan sebagainya. Selamat datang untuk semuanya dan saya percaya saudara pagi-pagi malam gak tahu tidur atau tidak, dan ada yang sudah mandi atau masih cuma cuci muka dan sebagainya, gak masalah saudara. Di sini tidak diwajibkan untuk masuk ke tempat ini harus mandi ya. Yang penting pokoknya seperti firman Tuhan tadi katakan, cepat mendengar dan melakukan, meresponi apa yang Tuhan mau. Betul ya. Jadi nanti sebentar sesudah selesai ini, saya mohon dengan hormat semuanya ini harus keluar dari tempat ini. Bukan masalah apa-apa saudara, tempat ini harus dibersihkan kembali dan ditata kursi ya. Sebab kalau pagi memang kita nyembahnya di bawah ya, nggak pakai kursi. Tetapi kebaktian sebentar sore itu pakai kursi. Jadi ini akan dibersihkan kembali dan akan ditata kursi. Saya berharap, minta dengan hormat, tempat ini bisa dikosongkan. Dan di bawah itu ada banyak jual makanan. Tapi jual saudara, sekali lagi ini jual. Harganya cukup murah, tidak terlalu mahal. Terutama buat orang Jakarta dengan membeli makanan di tempat ini itu cukup murah, tidak terlalu mahal. Saudara boleh makan pagi dan makan siang ya, itu bayar saudara. Untuk makan malam itu tidak bayar ya. Saudara tahu di lapangan itu sudah disediakan akan makanan gratis. Artinya saudara boleh menikmati segala sesuatu yang disediakan Tuhan
untuk sebentar malam sesudah kebaktian ya. Saya berdoa buat saudara-saudara ini benar-benar firman tadi pagi ini diresponi saudara, mendengar dengan cepat ya. Coba ditayangkan lagi. Ini bagus sekali the message tadi dikatakan. Mendengar dengan cepat terus apa ya tadi? Ini. Dengan sungguh dan cepat mendengarkan suaranya untuk melakukan firman-Nya. Luar biasa. Jadi kalau mau jadi pahlawan itu harus sungguh. Yang pertama sungguh, yang kedua cepat mendengar, dan yang ketiga melakukan. Ya, dan saya percaya dengan apa yang kita akan dengarkan nanti sore, coba ditayangkan. Saya sedikit akan memberi kesaksian tentang minyak pahlawan. Ya, saudara, suatu saat di taman, ya, di taman itu ada dua, satu tempat penyembahan, satu tempat ada 7 mata air. Ya, di situ itu ditaruh cawan panggilan. Ya, yang pertama itu cawan panggilan dari pilar, terus imam, mempelai, terus raja-raja, terus tentara, panggilan tentara, dan panggilan pekerja. Itu ada 6 ya, 6 warnanya berbeda ya. Ada warna putih, ada warna putihnya itu putih gold ya. Ada warna merah, ada warna biru, ada warna ungu, dan ada warna coklat. Itu 6 panggilan. Itu selalu ditaruh itu sudah bertahun-tahun. Kurang lebih berapa lama ya? Saya rada lupa itu taman. Nah, beberapa saat sebelum kejadian ini, Desember itu tiba-tiba minyak keluar. Mana ya namanya ya? Ya, tiba-tiba cawan yang merah ini mana ya? Ini cawan merah ini keluar minyak, saudara. Saya mulai bingung, loh kok bisa? Saudara jangan berpikir ya bahwa cawan ini di situ terus tiba-tiba ada minyak netes-netes. Tidak begitu saudara, tidak begitu. Kita pun tidak tahu. Taunya adalah gini, pada saat kita masuk di taman itu bau semerbak, aroma bau wangi banget itu. Dan suasana di dalam ruangan itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kita, Tuhan ini kau mau apa? Tuhan ini mau apa? Itu. Nah, tiba-tiba mata kita itu bisa kayak ditujukan mencium bau. Ini baunya kemana? Ternyata di cawan itu, cawan yang merah itu ada minyaknya, penuh lagi. Cawannya penuh dengan minyak. Kita lihatnya juga dengan penciuman. Kita cari ini ada apa kok wanginya seperti ini. Dan ternyata minyaknya berwarna merah. Nah, lalu kita masukkan ke coba ditayangkan lagi yang dimasukin ke botol, yang bukan botol kecil ya, di botol besar. Nah, jadinya seperti ini saudara. Dan itu tiap hari keluar. Jadi saya pikir ini Tuhan kok mau apa? Kok tiba-tiba di dalam taman ini kok kasih seperti ini. Setelah berdoa Tuhan ngomong ini minyak kepahlawanan. Ini Tuhan sediakan supaya saudara itu nanti dalam menjalani tahun 2024 benar-benar menjadi pahlawan. Ya. Karena saudara pikir kalau orang menjadi pahlawan itu bukan berarti tidak menghadapi sesuatu. Karena itu pahlawan namanya, kamu akan menghadapi sesuatu. Nah, dalam menghadapi sesuatu dalam bidang ekonomi yang tadi sudah diterangkan oleh Stephen ya, harus beriman seperti yang dikatakan oleh Joshua, dan yang ketiga
yang dikatakan meresponi dengan cepat dan menjadi pelaku firman yang benar. Ya. Itu yang harus dilakukan supaya apa yang saudara dan saya itu nanti alami benar-benar merupakan suatu hal yang luar biasa. Dan yang kedua, kita akan masuk suatu gerbang nantinya di sini ya. Itu gerbang kepahlawanan. Sekali lagi tadi sudah diserangkan oleh Joshua, kamu mau masuk gerbang itu 10 kali juga bisa. Kamu urapan 10 kali juga bisa sampai semuanya baunya wangi. Tanpa iman tidak akan bisa saudara akan alami ya. Jadi siapkan hati sebentar sore untuk benar-benar mengalami perkara-perkara yang ajaib. Amin. Ya, yuk kita bangkit berdiri saat ini. Kita akan masuk dalam pengurapan ya. Yang saudara yang nggak bawa punya pengurapan minta sebelahnya aja ya. Minta sebelahnya karena ini tidak masalah. Kita akan masuk dalam pengurapan pada pagi hari ini sebelum kita melakukan segala pekerjaan dan aktivitas kita pada pagi hari ini. Bapak terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang kau berikan buat kami. Kami percaya hari ini Engkau pegang kendali di dalam segala perkara. Langit bumi Engkau yang memiliki. Kami punya Bapa yang sungguh amat sangat luar biasa. Engkau Bapa yang memiliki berdaulat atas segala-galanya. Dan Engkau berdaulat atas tempat ini. Engkau berdaulat atas semua acara pada hari ini. Kami percaya, kami persembahkan kepadamu. Dan kami percaya Engkau pegang kendali dalam segala perkara. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami pegang minyak urapan ini. Kami tahu ini minyak biasa. Tapi kami tahu urapan yang berasal daripadamu akan turun atas kami. Maka segala kuasa yang berasal dari surga akan menguasai kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah seluruh kehidupan kami ada di dalam kontrol daripadamu. Buat mata kami ada dalam kontrolmu Tuhan. Telinga kami pun Tuhan untuk dapat cepat mendengar. Dan bibir mulut kami menjadi pelaku firman yang sebenarnya. Engkau pegang hati kami Tuhan. Biar hati kami ada di dalam kontrol daripadamu. Engkau lepaskan kami daripada semua yang tidak baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan tangan kami hari ini ke dalam tangan. Biar semua apa yang kami kerjakan hari ini bersamamu mendatangkan perkara yang luar biasa. Tuhan pimpin kaki kami. Biar kaki kami tidak tersandung dengan perkara-perkara yang sia-sia. Pimpin kaki kami, perjalanan kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kasih sayang dan cintamu Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Di mana hari ini Engkau membuat perkara yang ajaib di tempat ini. Biar kami pulang dari tempat ini Tuhan. Berkat mengalir atas setiap kota di mana Engkau tempatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Selamat pagi saudara. Tuhan memberkati saudara semuanya.